Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Channel. Jangan lupa pesan like, subscribe, and share materi-materi terbaru dari Yudi Channel. Dan anak-anakku selalu tekan tombol notifikasinya untuk tetap video-video terbaru dari Yudi Channel. Baik anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian sehat, keluarga kalian semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini Yudi Channel akan melanjutkan yaitu bab ketiga anak-anak, materi turunan fungsi trigonometri di kelas 3. Ini adalah materi matematika peminatan kelas 3 atau kelas 12 SMA ya. Baik anak-anakku, kita lihat di sini ya, adapun kompetensi dasar ya yang akan kalian ketahui nanti, yaitu supaya kalian bisa menggunakan prinsip turunan fungsi trigonometri sederhana. Ini nilai pengetahuan. Kemudian 4.3-nya yaitu nilai keterampilan, yaitu supaya kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Kemudian anak-anakku, adapun peta konsep ya di turunan fungsi trigonometri ini, yang pertama kita lihat ya rumus turunan fungsi trigonometri dan sifat-sifatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga yaitu tentang aturan rantai dan turunan tingkat kedua atau turunan kedua ya. Kemudian rumus pembantunya pakai identitas trigonometri. Kemudian subbab yang ketiga yaitu laju yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri atau diferensial. Kalau dalam bahasa Inggris diferensial. Baik anak-anakku, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini anak-anak ya. Turunan fungsi trigonometri. Adapun definisinya anak-anak, tentunya kalian harus ingat materi prasyarat materi di matematika wajib kelas 11 sudah diajari, yaitu tentang turunan fungsi aljabar ya. Ini pengembangannya di kelas 3 yaitu turunan fungsi trigonometri. Definisi yang pertama Anda lihat di sini, diferensial atau turunan, ini nama lainnya ya, diferensial. Turunan pertama fungsi f adalah fungsi lain dari f aksen. Jadi kalau ini dilambangkan dengan f aksen, dibaca f aksen ya, yang nilainya pada sebarang bilangan x. Jadi f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0, f dalam kurung x ditambah h dikurangi fx dibagi h. Ini kalau limitnya ada ya. Kemudian anak-anakku, notasi turunan pertama ini dilambangkan dengan f aksen x, boleh ditulis y aksen ya, sama dengan d f dalam kurung x per dx sama dengan dy per dx. Ada juga yang ditulis seperti itu, atau dx f dalam kurung x, sama saja itu notasinya ya. Kemudian f aksen x sama dengan y aksen, boleh ditulis seperti itu. Itu dibenarkan oleh Joseph Louis Langrenz ya. Kemudian d f dalam kurung x per dx sama dengan dy per dx, diperkenalkan oleh Gottfried Leibniz. Kemudian d dan d per dx itu merupakan operator atau turunan ya. Ya anak-anak, masih senang dengan matematika? Jangan bosan ya, terus semangat belajar matematika. Baik anak-anakku, kita lihat di sini adapun rumus dasar turunan fungsi aljabar. Jadi sebelum kita memahami turunan fungsi trigonometri, kalian ingat lagi ya dasar rumus turunan fungsi aljabar. Anda ingat di sini fx sama dengan k. Jadi kalau diturunkan itu sama dengan 0. K itu konstanta atau bilangan. Jadi kalau diturunkan hasilnya 0. Masih ingat ya di kelas 2 matematika wajib. Kemudian f dalam kurung x sama dengan x. Kalau diturunkan anak-anak ke tingkat pertama hasilnya 1 ya. Masih ingat ya. Kemudian f dalam kurung x k x pangkat n. Nah ini pangkatnya dikalikan dengan koefisien n kali x atau k kali n kali x, pangkatnya kurangi 1 ya. Jangan lupa pangkatnya dikurangi 1. Nah, kita coba sekarang. Ada contoh hal, kita lihat di sini y sama dengan 5x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2. Anak-anak bisa pakai rumus yang ketiga ini ya.
Nah, kita lihat di sini langkah pertama bagaimana 3 kali 5 berapa anak-anak? 15, pangkatnya kurangi 1 ya. Sehingga hasilnya ya 3 kali 5 adalah 15, pangkatnya kurangi 1 jadi X pangkat 2. Kemudian 2 kali 2 adalah 4 ya. Pangkatnya kurangi 1 berarti X pangkat 1 ya. Sudah, ini hasilnya. Masih ingat ya? Materi turunan fungsi aljabar. Sudah. Tinggal pengembangannya di kelas 3 ini, rumus turunan fungsi trigonometri anak-anak. Nah, ini masih ingat anak-anak? Ya. Turunan sin X ya. Fx sama dengan sin X kalau diturunkan jadi cos. Jadi diturunkan f aksen X sama dengan cos. Kemudian fx sama dengan cos X. Kalau cos X diturunkan jadi min sin X. Kalau tangan diturunkan jadi sekan kuadrat X. Coba mengingatkan bagaimana anak supaya kalian cepat ingat. Sinta punya kos-kosan ya. Kos-kosan itu bukan milik Sinta. Ini bukan milik Sinta. Cara menghafalnya ya. Tangannya Sinta kena sek-sek atau kena potong. Ayo cara menghafalnya. Kotangan itu bukan sekosek. Udah ya anak. Cara mengingatnya. Masih ingat ya? Kalau ini pengembangannya, sekan kan seperkos. Kosekan juga seperti ini. Tinggal diturunkan aja, buktikan ya seperti ini. Sekan X dengan X, kemudian min kosek X kotangan X. Itu harus Anda ingat ini. Nah, sekarang kalau aturan jumlah selisih dan perkaliannya bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau Fx kali U ya, kan kalau diturunkan jadi K U aksen. Jadi konstantanya tetap, U-nya diturunkan ya. Kalau penjumlahan Pak, U tambah V ya, langsung aja U-nya diturunkan ditambah V-nya juga diturunkan ke tingkat pertama. Kalau pengurangan Pak, U kurangi V sama saja, U aksen kurangi V aksen diturunkan ke tingkat pertama. Ya, itu kalau aturan jumlah dan selisih. Nah, sekarang kita coba latihan yang pertama. Tentukan turunan pertama dari ini. Nah, ini gabungan dari bentuk aljabar dan trigonometri. Coba lihat, langkah pertama bagaimana? 2 kali 2 berapa anak? 4, pangkatnya kurangi 1 ya. Kemudian turunan sin, lihat ya, di tadi turunan sin jadi cos. Sinta punya kos-kosan. Ya anak-anak, coba hasilnya berarti 2 kali 2 adalah 4, pangkatnya kurangi 1 berarti 4x pangkat 1 ditambah turunan sin adalah cos X. Mudah saja. Mudah ya. Baik anak-anak, latihan soal. Nah, kita lihat sekarang turunan pertama dari Y sama dengan 2 sin X kurangi cos X. Coba anak-anak, berarti turunan sin apa? Sinta punya kos-kosan. Kos-kosan itu bukan milik Sinta ya, sudah konstan ya, tetap turun 2 cos X dikurangi. Nah, ini cos, turunan cos jadi min sin X. Kos-kosan itu bukan milik Sinta. Negatif kali negatif, udah tinggal kita sederhanakan jadi positif ya, dan sama dengan 2 cos X ditambah sin X. Mudah. Nah, seperti itu cara. Masih ada yang bosan matematika? Pasti bisa. Nah, sekarang kita coba lagi anak-anak. Turunan pertama dari Y sama dengan 4 tangan X kurangi 6x. Yo, turunan tangan. Kita lihat anak-anak. Tangannya Sinta kena sek-sek. Sudah loh. Sehingga jadi apa? 4 sek kuadrat X. Nah, ini turunan 6x jadi 6 min 6 ya. Min 6x jadi min. Oke. Selesai sudah. Nah, sekarang kalau berbentuk ini Pak, kalau pada koefisiennya Pak, di sudutnya Pak, bagaimana? Sin AX ada angkanya, jadi kalau diturunkan jadi A, ditulis lagi ya, angkanya A atau konstantanya cos AX. Di turunan sin kan Sinta punya kos-kosan tetap ya, kemudian cos AX diturunkan jadi min A sin AX ya, min A sin AX. Kos-kosan itu bukan milik Sinta, sama saja. Kita coba latihan lagi. Nah, kita lihat anak-anak, turunan pertama dari
Y sama dengan 10X ditambah sin 3X. Yuk, turunan 10 anak-anak, 10X jadi 10 ya. Turunan sin 3X tadi dipakai rumus yang pertama ini. Ya, turunan sin tak punya kos-kosan. Berarti 3 tulis lagi kosinus 3X. Ya, mudah saja. Oke. Lagi-lagi. Nah, pangkatnya negatif. Kita lihat turunan pertama dari Y sama dengan 5 cos 2X kurangi 4X. Pangkat negatif 2. Kita lihat di sini berarti anak-anak. Nah, ini modelnya kayak rumus yang keberapa ini anak-anak? Kita lihat di sini pakai yang kedua ya. Turunan cos min sin AX ini ya. Ini cos AX jadi min A sin AX. Ini 5-nya tetap berarti jadi ya negatif 5 kali 2, ini 2-nya keluarkan, sin AX sin 2X berarti ya, min kali min jadi plus, 2 kali 4 8, pangkatnya kurangi 1, utang 2, utang lagi 1, berarti utangnya berapa? 3 kan, berarti min 5 kali 2 berarti min 10, sin 2X ditambah 8, ini pangkat negatif. Oke, mudah saja. Bila bingung, kita coba soal yang lebih berkembang lagi ya anak-anak. Ya, wow, kita lihat di sini. Jika fx sama dengan tangan x ditambah sin x ditambah cos x, maka f aksen dalam kurung 0 sama dengan berapa? Nah, nanti substitusi Anda harus menurunkan dulu ke tingkat pertama dulu ini, Bu. Ya, turunan tangan. Ayo. Tangannya Sinta kena sek-sek. Turunan sinus apa anak? Sinta punya kos-kosan. Dan kalau turunan kos-kosan itu bukan milik Sinta. Sudah tinggal kita sedang. Nah, sudah. Kemudian substitusi saja. X-nya kita ganti 0, sekan kuadrat 0 ditambah cos 0 kurangi sin 0. Yuk, berapa anak? Sekan itu berarti kan seperkos ya, kanan kuadrat berarti seperkos x kuadrat, berarti 1 ditambah 1 kurangi 0, 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Iya, mudah sekali, mudah. Nah, sampai sini masih ada yang bingung lagi? Jangan bingung, jangan bingung. Ya, oke anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu aturan perkalian dan pembagian. Kalau tadi jumlah dan selisih, Anda harus ingat ini anak-anak, kalau perkalian kita bagi 2, mana U-nya, mana V-nya. Ya, U kali V diturunkan ke tingkat pertama, U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Nah, kalau pembagian Pak sama saja. Ya, mana U-nya, mana V-nya kita bagi. Mana yang jadikan U, mana yang jadikan V. Ya, sehingga hasilnya kalau diturunkan ketika pertama, kalau pembagian jadi U aksen kali V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Ingat-ingat ya, ini dua rumus ini ya untuk aturan perkalian dan pembagian. Kita lihat latihan pertama anak-anak. Nah, kita lihat tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat kali, awas ini kali di titik ini ya, sin x. Ayo, mana yang kita misalkan U anak-anak? Ini saja ya, kita ini misalkan U ya, U ini, kemudian ini adalah ya V nya, ini V nya. Sudah, U nya tadi ya U sama dengan x kuadrat, kalau diturunkan jadi 2x ya. Kemudian ya V nya adalah sin x diturunkan jadi cos x. Sinta punya kos-kosan. Sudah, tinggal kita masukkan ke rumus perkalian. Ini kita lihat ini bentuknya perkalian, berarti U aksen V ditambah U V aksen. Anak-anak kita lihat U-nya, U aksennya mana? 2x, substitusi saja. Kemudian V-nya sudah ada sin E, betul, ditambah ya, U-nya x kuadrat, V aksennya adalah cos E. Selesai sudah anak-anak, bentuk perkalian seperti itu anak-anak. Baik, selanjutnya sini. Nah, soal yang selanjutnya, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan tangan x. Anak-anak masih ingat rumus perbandingan trigonometri? Kalau identitas perbandingan tangan itu sama dengan apa anak-anak?
Yuk, masih ada yang ingat? Iya, bentuk tangan itu sama dengan sin X per cos X. Nah, ini yang kita misalkan. Ini bentuk apa anak-anak? Pembagian. Mana U-nya yang atas ya, U-nya, V-nya yang bawah. V-nya adalah cos X-nya ya. U-nya adalah sin X. Sudah kita ingat rumus tadi. Kalau pembagian jadi U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Ya, sudah kita coba sekarang U-nya sin X diturunkan jadi turunan sin. Sinta punya kos-kosan. Ya. Kemudian kalau V-nya kos-kosan itu bukan milik Sinta. Sudah gampang. Tinggal kita substitusi sekarang ke sini ya. Coba kita masukkan. Iya, rumus sin X ini. Iya, sehingga jadi U aksen. U aksennya sudah ada, cos X masukkan saja sini. U aksen V, V-nya sudah ada, cos X. Cos X kali X dikurangi apa ini anak-anak? U-nya sin X ya. Kemudian V aksen, V aksennya min sin X. Min kali min plus ya. Berarti cos X dikuadratkan per V. V-nya kan sudah ada ini. Cos X kuadrat. Min kali min jadi plus, cos X kali cos X jadi cos kuadrat X ditambah sin kuadrat. Ini plus ya, positif ya. Ini negatif kali negatif. Cos X dikuadratkan jadi cos kuadrat X. Ayo anak-anak masih ingat ini? Ini namanya apa? Identitas trigono ini. Ayo, jadi berapa nilainya? 1 ya, 1 per cos kuadrat X. Anda ingat kalau 1 per cos X itu sama dengan sekan X ya. Kalau kuadrat berarti sekan kuadrat. Ya, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan soal bentuk pembagian sederhana. Nah, sekarang anak-anak ini coba sebagai evaluasi. Kalian coba dikerjakan ya. Jangan mengeluh. Semangat ya. Semangat ya. Jangan lupa like, subscribe, and share materi-materi terbaru dari Yudi Channel. Jangan bosan-bosan ketemu dengan saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.